Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam channel Nyi Guru. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang eksponen. Pagi-pagi makan nasi, cakep. Jangan lupa sama ikan teri. Tanpa basa-basi, yuk langsung ke materi. Nah, tapi sebelum itu, kita harus tahu dulu apa sih itu eksponen, yang seperti apa sih itu eksponen gitu ya. Eksponen kalau dalam bahasa sehari-harinya dikenal dengan bilangan berpangkat. Nah, misalnya di sini ada perkalian 2 kali 2 kali 2. Maka ini kalau kita ubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat akan menjadi 2 pangkat 3. Nah, gitu ya. 2 pangkat 3. Kenapa pangkat 3? Karena ini dikalikan sebanyak 3 kali. 2 ini dikalikan sebanyak 3 kali. Lanjut, misalnya saya punya 5 kali 5. Maka ini kalau kita ubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat menjadi 5 pangkat 2. Betul. Selanjutnya, misalnya ada negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Maka ini kalau diubah menjadi bilangan berpangkat menjadi negatif 3 pangkat 4. Betul. Berarti kalau begitu bilangan berpangkat itu apa dong? Betul. Perkalian berulang sebanyak pangkat kali. Betul. Nah, yang paling penting dalam eksponen ini adalah kita mengenal yang namanya sifat-sifat eksponen. Di sini kita akan bahas satu-satu dan nanti akan ada penggunaan sifat-sifat eksponen dalam penyelesaian soal ya. Nah, di sini ada, sudah saya sediakan sifat-sifat eksponen akan kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama, sifat eksponen yang pertama, di sana ada A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Berdasarkan sifat yang ke-1 tersebut ya, maka misalnya di sini ada 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2. Perhatikan di sini bahwa bilangan pokoknya sama ya. Nah, syaratnya bilangan pokoknya harus sama atau basisnya sama. Nah, ketika perkalian bilangan berpangkat, kemudian bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan. Berarti di sini 2 pangkat. Nah, pangkatnya kita jumlahkan. 3 tambah 2 berapa? 5 ya. Oke, betul. 2 pangkat 5. Lanjut untuk sifat yang kedua. Nah, untuk sifat yang kedua, ini bentuknya pembagian. Bilangan pokoknya harus sama juga. Ketika ada bilangan pangkat dibagi, ya, kemudian bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya tinggal dikurangi. Di sini misalnya saya ada 2 pangkat 5 per 2 pangkat 3. Maka di sini menjadi 2 pangkat. Nah, pangkatnya dikurangi, betul. 5 kurangi 3 berapa? 2. Jadi 2 pangkat 2 jawabannya. Gitu ya. Oke, lanjut untuk sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga di sini ada A pangkat M, kemudian pangkat N. Nah, maka ini pangkatnya dikalikan. Misalnya saya punya 2 pangkat 2, kemudian pangkat lagi 3. Gitu ya. Nah, ini maka pangkat ini tinggal dikalikan. Tinggal dikalikan. Ya, maka menjadi 2 pangkat 2 kali 3, 6. 2 pangkat 6. Begitu. Lanjut, sifat yang keempat. Sifat yang keempat, AB pangkat M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Misalnya di sini saya punya 2 kali 3 pangkat 2 misalnya. Nah, maka ini bisa kita ubah menjadi, berdasarkan sifat yang keempat, maka bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Gitu ya. Lanjut sifat yang kelima. Nah, sifat yang kelima di ini pembagian. Yang keempat perkalian, yang kelimanya pembagian. Misalnya di sini saya punya 2 per 3 pangkat 2 misalnya. Maka
bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 2, 3 pangkat 2. Gitu ya. Oke, lanjut untuk sifat yang keenam. Nah, untuk sifat yang keenam ini, ketika ada bilangan pokok kemudian dipangkatkan dengan pangkat negatif, maka pangkatnya bisa kita ubah menjadi pangkat positif. Caranya bagaimana? Caranya diubah menjadi per gitu ya. Misalnya ada di sini saya punya misalnya 2 pangkat negatif 3. Maka ini bisa kita ubah menjadi pangkat positif. Jadi 1 per 2 pangkat 3 gitu ya. Atau misalnya nanti ada 1 per 5 pangkat 4 misalnya. Maka ini bisa kita ubah ya menjadi 5 pangkat negatif 4. Seperti itu ya. Oke, lanjut nomor 7. Untuk sifat yang nomor 7, ini A pangkat 0 sama dengan 1. Dengan catatan A-nya tidak sama dengan 0. Ya, berarti misalnya kalau ada 2 pangkat 0, maka sama dengan 1. Ketika ada 5 pangkat 0, sama dengan 1. Ketika ada 1000 pangkat 0, sama dengan 1. Yang penting adalah A-nya tidak sama dengan 0. Bilangan pokoknya tidak sama dengan 0. Gitu ya. Maka berapapun pangkat 0 sama dengan 1. Asalkan A-nya atau basisnya tidak sama dengan 0. Tuh. Lanjut yang nomor 8. Nah, ini ada kaitannya dengan bentuk akar. Jadi misalnya saya punya 2 pangkat 4 per 5. Ya. Maka ini bisa kita ubah menjadi bentuk akar. Menjadi apa? Seperti ini. Nah. Begitu. Ya. Itu artinya sama dengan 2 pangkat 4 per 5. Nah, berarti kalau misalnya saya punya akar 2 nih. Akar 3 deh. Akar 3 misalnya. Maka ini kalau kita ubah ke dalam bentuk pangkat menjadi 3 pangkat. Di sini berapa? 1 ya. Di sini 1 kan? Nah, kemudian di sini berapa? Ini karena kalau yang seperti ini di sini 2 ya. Kalau tidak dicantumkan berarti di sininya 1, di sininya 2. Berarti ini 3 pangkat 1 per 2. Sekali lagi ya, sekali lagi. Misalnya ada akar 5 deh, akar 5. Akar 5. Maka ini 5 pangkat 1 per 2. Nah, kalau misalnya akar 6. Kalau misalnya ada seperti ini. Nah, ini kita ubah ke dalam bentuk pangkat menjadi 6 pangkat 2 per 3. Gitu ya, teman-teman. Oke, baik. Kita sudah pelajari sifat-sifat eksponen. Selanjutnya, kita akan gunakan ke-8 sifat eksponen ini untuk menyelesaikan soal. Jadi, dalam satu soal itu, kita bisa menggunakan beberapa sifat eksponen. Jadi, tidak hanya satu eksponen yang digunakan. Bisa beberapa kita gunakan sifat eksponen untuk menyelesaikan satu soal saja, gitu ya. Nah, selanjutnya, di sini saya sudah siapkan soal. Oke, ini sifat eksponennya biar tidak lupa. Nah, sederhanakan bentuk eksponen berikut. Nah, loh, kita lihat di sini. Kita harus pandai, oh ini pakai sifat yang mana ya, gitu. Dari ke-8 sifat ini, kita gunakan sifat yang mana. Kita perhatikan saja. Oh, di sana ada perkalian, ada pangkat yang dipangkatkan lagi, gitu ya. Berarti langkah pertama di sini, kita akan mengalihkan pangkat dengan pangkat, ya. Ini dengan ini, ya kan? Yang di sini dengan yang di sini, ini dengan ini dengan ini, gitu ya. Yuk, kita kalikan yuk. Biar nggak pusing, ininya kita hapus dulu ya. Coretan-coretan ininya, oke. Yuk, kita mulai. Berarti langkah pertama kita bisa gunakan sifat yang ke mana nih? Ke berapa nih? Betul, sifat yang ke-4 ya. Berarti A pangkat. Nah, ini 2 kali 3 berapa? 6. Oke, lanjut. B pangkat. Di sini B pangkat berapa? Pangkat 1, betul. Cuman 1 kan tidak dicantumkan ya. 1 kali 3, 1 kali 3, 3. Oke.
Itu berdasarkan sifat yang keempat ya. Oke, lanjut. Untuk yang ini, nah, yang ini kali yang ini berarti ya. Maka menjadi A pangkat 2 kali negatif 1. Negatif 2, betul. Lanjut untuk yang B-nya, B pangkat 4 kali negatif 1. Negatif 4, betul. Nah, masih harus kita selesaikan. Ini sifat yang keempat ya. Oh, sekarang kita gunakan sifat yang keberapa nih? Perhatikan. Oh, di sana perkalian. Kemudian ada bilangan pokok yang sama. Ini dengan ini. Kalau yang ini dengan yang ini. Berarti kita bisa gunakan sifat yang pertama. Betul. Yuk. Di sini ada A pangkat 6 kali A pangkat negatif 2. Ingat, ketika ada perkalian bilangan berpangkat ya, dan bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan. Berarti di sini A pangkat 6 tambah negatif 2. Ya. 6 tambah negatif 2. Dari sini ya. 6 tambah negatif 2. Lanjut yang B-nya. B pangkat 3 tambah negatif 4. 3 tambah negatif 4. Sudah seperti itu. Lanjut, berarti A pangkat 6 tambah negatif 2. Positif 4, betul. Untuk yang B-nya pangkat negatif 1. Ya. Oh, ternyata ini belum selesai juga karena ada pangkatnya negatif. Yuk kita ubah ke dalam pangkat positif. A pangkat 4 kita biarkan saja karena pangkatnya sudah positif. Nah, sekarang giliran yang B ya. Yang B kita ubah menjadi 1 per B pangkat 1 atau tidak kita cantumkan. Jadi 1 per B. Maka ini menjadi A pangkat 4 kali 1 A pangkat 4 per B. Gitu ya. Mudah bukan? Nah, berarti dalam satu soal ini kita berapa gunakan sifat nih? Ada sifat 1, ada sifat 4, ya kan? Ada sifat juga yang ke-6, gitu ya. Lanjut, saya masih punya beberapa soal lagi. Lanjut. Soal yang kedua. Wow. Yuk, kita lihat. Di sini kita gunakan sifat yang keberapa dulu nih? Oh, di sana ada pangkat, kemudian dipangkatkan lagi. Berarti jelas kita langkah pertamanya gunakan sifat yang ke... Oke, betul. Ya, kita gunakan sifat yang kelima. Ya, yang kelima. Yuk, berarti di sini A pangkat kelima dan ini ya, yang perkalian ya, yang ini. Ya, betul ya. Pangkat dikalikan dengan pangkat lagi. Ini ada 3, kalikan dengan 2. Yuk, A pangkat 3 kali 2, 6. Oke, yang B-nya lanjut. B pangkat negatif 2 kali 2, negatif 4. Yang C-nya lanjut. C pangkat 8, lanjut per A pangkat. Ini 1 kan ya? 1 kali 2. 2, A pangkat 2. Yang B-nya juga sama, ini pangkat 1, di sininya 2, di sini 2, berarti 1 kali 2, 2. Berarti B pangkat 2, C-nya juga pangkat 2. Lanjut, setelah itu kita gunakan sifat yang keberapa nih? Oh, di sini pembagian, kemudian bilangan pokoknya sama. Berarti kita gunakan sifat yang kedua, betul ya. Pangkatnya dikurangi untuk bilangan pokoknya yang sama. Berarti yang A dulu ya, yang A 6 kurangi 2. A pangkat 6 kurangi 2. Untuk yang B-nya. B-nya pangkat negatif 4 kurangi 2. Negatif 4 kurangi 2. Yang C lanjut. C pangkat 8 kurangi 2. Yuk, kita sederhanakan. Jadi A pangkat 6 kurangi 2. 6 kurangi 2, 4. B pangkat negatif 4 kurangi 2. Negatif 6. Untuk yang C-nya 8 kurangi 2. C pangkat 6.
Oh, ternyata di sini ada pangkat negatif. Berarti kita harus ubah menjadi pangkat positif. Gunakan sifat yang ke-6, betul. Pangkat 4 kita biarkan karena sudah positif. Yang B-nya, nah 1 per B pangkat 6, betul. Kemudian yang C pangkat 6 kita biarkan karena sudah positif. Nah, ini bisa kita ubah menjadi A pangkat 4, C pangkat 6 per B pangkat 6. Begitu. Ya, sekali lagi, jadi kita harus pandai. Oh, dalam satu soal ini kita gunakan sifat yang keberapa dulu nih? Ya, kita lihat situasinya seperti apa bentuk soalnya. Ya, seperti itu. Jadi sekali lagi dalam satu soal itu terkadang kita menggunakan beberapa sifat-sifat eksponen. Lanjut, saya masih punya soal. Wah, di sini ada tentukan nilai dari 32 pangkat 1 per 5. Loh, kok beda bentuk soalnya ya? Gitu kan ya. Oke, di sini ada tentukan nilai dari 32 pangkat 1 per 5. Oke, teman-teman, langkah pertama di sini kita harus mengubah 32 ini menjadi bilangan berpangkat. 32 ini berapa pangkat berapa ya, gitu kan. Ternyata 32 itu adalah 2 pangkat 5, betul tidak? Ya, 32 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, atau kita ubah ke dalam bentuk pangkat menjadi 2 pangkat 5. 2 kali 2, 4, kali 2, 8, kali 2, 16, kali 2, 32. 2 pangkat 5. Nah, berarti 32 ini kita ubah menjadi 25. Maaf, jadi 2 pangkat 5. Nah, 32 pangkat 1 per 5 sama dengan, yuk, 32-nya kita ubah menjadi 2 pangkat 5, yuk, 2 pangkat 5. Ya, gitu ya. Masih kita kasih kurung ya di sini. Kemudian dipangkatkan berapa? 1 per 5. 1 per 5. Nah, kalau sudah seperti ini gunakan sifat yang keberapa ya? Coba perhatikan. Oh, ternyata kita harus gunakan sifat yang ketiga. Sama bentuknya ya. Maka pangkatnya kita kalikan. 2, 5 kali 1 per 5. Ya, 5 kali 1, 5 kali 1 sama dengan 1, 5 bagi 5. 5 kali 1 sama dengan 5, 5 bagi 5, 1. Berarti 2 pangkat 1 atau 2. Gitu ya. Seperti itu. Mudah ya. Mudah. Oke, satu soal lagi deh untuk bentuk yang ini. Nah, di sini ada tentukan nilai dari 81 pangkat negatif 3 per 4. Langkah pertama tadi kita ubah 81-nya menjadi bentuk pangkat. Oh, ternyata 81 itu berapa ya? 3 kali 3 kali 3 kali 3 ya. Atau kita ubah ke dalam pangkat menjadi 3 pangkat 4. 3 kali 3, 9. Kali 3, 27. Kali 3, 81. Atau sama dengan 3 pangkat 4. Yuk, lanjut. 81 pangkat negatif 3 per 4 sama dengan 81-nya kita ubah menjadi 3 pangkat 4. Nah, kemudian pangkat negatif 3 per 4. Nah, sama dengan, ya, coret-coret ya. Karena kan 4 kali negatif 3, negatif 12 per 4, negatif 3. Atau 4 bagi 4, 1 ya. Sisanya negatif 3 ya. Jadi 3 pangkat negatif 3. Gitu ya. Gitu. Oh, ternyata ini pangkatnya negatif loh. Kita ubah dulu ke dalam pangkat positif menjadi 1 per 3 pangkat 3. Atau kita bisa ubah juga ini menjadi 1 per 3 pangkat 3 berapa? 3 kali 3, 9 kali 3, 21 per 27. Begitu ya. Untuk bentuk soal yang seperti ini. Dan ternyata saya masih ada soal pembahasan. Nah, ini ada persamaan eksponen, tidak apa-apa kita bahas sekarang ya. Nah, tentukan nilai X yang memenuhi 5 pangkat 3X kurangi 2 sama dengan 25 pangkat 2X tambah 1. Gitu ya.
Oke. Ini lebih afdol pakai kurung. Nah, maka ini menjadi 5. Kita tulis kembali yang ini. 3x kurangi 2 pangkatnya sama dengan 25 di sini. 25 kita ubah ke dalam pangkat. Oh, ternyata 25 itu adalah 5 kali 5 atau 5 pangkat 2. Jadi sama dengan 5 pangkat 2 kita ubah jadi itu ya. Nah, dipangkatkan apa? Ini. 2x tambah 1. Gitu ya. Lanjut. 5 pangkat 3x kurangi 2 sama dengan 5 pangkat, kita kali-kalikan, distributif perkalian, 2 kali 2x, ya, 2 kali 2x, 4x, 4x, kemudian 2 kali 1, ya, 2 tambah 2. Nah, perhatikan, di sini untuk sebelah kiri dan kanan memiliki bilangan pokok yang sama atau basis yang sama berapa? 5. Nah, kalau seperti ini sudah memiliki basis yang sama, berarti kita bisa menuliskan pangkatnya saja. Di sini 3x kurangi 2 sama dengan 4x tambah 2. Gitu ya. Nah, lanjut. Kita pindahkan yang x yang ke sebelah kiri saja, yang mengandung x di sebelah kiri ya. 3x. Kita pindahkan ke sebelah sini, berarti jadi kurangi 4x sama dengan, ini tetap sebelah kanan, berarti 2. Yang ini pindah ke sana, jadi positif 2 tambah 2 ya. Nah, maka menjadi 3x kurangi 4x negatif x sama dengan 2 tambah 2, 4. Maka x sama dengan negatif 4. Gitu ya. Oke. Apakah masih ada bentuk soal untuk eksponen ini? Dan ternyata masih ada lagi. Oke, gaskeun kita bahas lagi. Di sini tentukan nilai dari A pangkat 3, B pangkat negatif 2, kemudian C pangkat 6 per ABC untuk A sama dengan 4, B sama dengan 2, dan C sama dengan 1. Ya. Berarti di sini kita akan mencari nilai ya dari bentuk eksponen ini gitu. Biar mudah, kita sederhanakan dulu bentuk eksponennya. Yuk, menjadi A pangkat 3, tulis kembali saja ya soalnya ya. A pangkat 3, B pangkat negatif 2, C pangkat 6 per ABC. Oh, ternyata kita gunakan sifat yang keberapa nih, gitu kan ya. Berdasarkan bentuk soalnya, ternyata di sini pembagian, kemudian ada bilangan pokoknya yang sama. A dengan A, B dengan B, C dengan C. Kita gunakan sifat yang kedua, betul. Untuk yang A dulu, A pangkat 3 dikurangi 1, betul. B pangkat negatif 2 dikurangi 1, betul. Yang C, C pangkat 6 kurangi 1, betul. Lanjut. A pangkat 2, B pangkat negatif 3, dan C pangkat 5. Gitu ya. Nah, lanjut. Sekarang di sini ada bilangan negatif nih. Kita ubah biasa ya. 1 per B pangkat 3, C pangkat 5. Atau bisa kita tuliskan A pangkat 2, C pangkat 5, B pangkat 3 per B pangkat 3. Kalau sudah seperti ini, maka bisa kita tentukan nilainya. Ya, tinggal kita ganti A-nya dengan 4, B-nya dengan 2, dan C-nya dengan 1. Yuk. Berarti A pangkat 2, 4 pangkat 2 ya, gitu. A-nya kan 4 nih. Nah, sekarang C-nya 5 nih, C-nya 5. C-nya 1, berarti kali 1 pangkat 5. Lanjut per B pangkat 3, B-nya 2, berarti 2 pangkat 3. Gitu ya. Lanjut, 4 pangkat 2, 16. 1 pangkat 5, 1 per 2 pangkat 3, 2 kali 2, 4 kali 2, 8. 16 kali 1, 16 per 8. Berapa hasilnya? 16 per 8 sama dengan 2. Nah, maka nilai dari eksponen ini sama dengan 2. Begitu ya, teman-teman ya? Oke. Apakah masih ada soal?
Oh, tidak ada. Waktunya kuis sekarang. Teman-teman, semoga apa yang sudah saya sampaikan, kita bahas dalam pembelajaran kali ini bisa memberikan manfaat untuk kalian untuk lebih memahami materi eksponen ini. Nah, selanjutnya silakan dicoba. Di sini saya sudah siapkan beberapa soal. Ya, ini sifat eksponen, jangan lupa 8 sifat eksponen, dan ini soal yang bisa teman-teman coba. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang saya sampaikan bisa memberikan menjadi teman-teman lebih paham untuk materi eksponen ini. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Sampai jumpa dalam video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.